Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Novita Ramadhani, mahasiswi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah isu yang sempat menjadi perhatian publik pada akhir-akhir ini, yaitu kasus guru BK yang memotong rambut siswinya secara paksa di SMK Negeri 2 Garut, Jawa Barat pada Mei 2026. Seorang guru BK bernama Ani Musaidah memotong rambut 18 siswi secara paksa karena kedapatan mewarnai rambut dengan warna mencolok. Kejadian ini memicu kontroversi besar dan potensi keras dari para orang tua murid karena dinilai berlebihan. Terlebih para siswi tersebut sebenarnya mengenakan hijab. Aksi dipicu bermula dari pihak sekolah yang menerima banyak keluhan dari wali kelas dan warga sekitar mengenai banyaknya siswi yang mengecat rambut menjadi pirang. Kemudian aksi guru BK melakukan tindakan spontan dan emosional dengan membawa gunting ke kelas sesuai jam olahraga, lalu memotong rambut belasan siswi secara asal. Tidak disadari, aksi tersebut menimbulkan dampak psikologis terhadap para siswi. Mereka mengalami syok dan menangis histeris karena merasa dipermalukan. Pihak sekolah menyatakan tindakan tersebut adalah upaya menegakkan aturan kedisiplinan dan etika kesopanan. Namun, metode ini menuai kritik tajam karena dilakukan tanpa surat teguran resmi atau komunikasi terlebih dahulu kepada orang tua. Dianggap kurang komunikatif untuk seorang guru BK yang seharusnya menggunakan pendekatan konseling. Penyelesaian dan akhir kasus ini akhirnya diselesaikan melalui jalur mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat, Dinas Pendidikan Jawa Barat, serta UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Sebagian masyarakat menganggap pemotong rambut siswi secara paksa sebagai bentuk ketegasan sekolah menegakkan tata tertib. Namun sebagai mahasiswi dan bagian dari masyarakat akademik, kita tidak boleh berhenti pada penilaian yang bersifat permukaan. Kita perlu melihat persoalan ini lebih dalam lagi melalui perspektif hak asasi manusia dan pekerja sosial. Kasus ini bukan sekedar soal rambut yang dicat pirang atau pelanggaran aturan. Ini mencerminkan persoalan yang lebih besar, masih kuatnya paradigma pendisiplinan yang berpotensi pada kekuasaan dan hukum, bukan pada dialog, pembinaan, dan penghormatan terhadap martabat peserta didik. Perlu bertanya secara kritis, mengapa tindakan memotong rambut siswi secara paksa masih dianggap wajar oleh sebagian orang? Mengapa ketika anak menangis, malu, dan tertekan karena dipermalukan di depan teman-temannya, perhatian publik justru lebih fokus pada kesalahan anak daripada dampak psikologis yang ia alami. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa anak itu masih sering diposisikan sebagai objek pendidikan, bukan sebagai subjek yang punya hak, martabat, dan suara yang lebih didengar. Ironisnya, tindakan ini dilakukan oleh guru bimbingan konseling. Padahal fungsi utama guru BK adalah membimbing, mendampingi, dan membantu siswa lewat pendekatan psikologis yang komunikatif. Ketika konseling diganti dengan hukuman spontan, yang perlu dievaluasi bukan hanya perilaku siswa, tetapi juga pemahaman sekolah tentang makna pembinaan. Dari sudut pandang hak asasi manusia, setiap anak berhak atas perlindungan, rasa aman, dan penghormatan terhadap martabatnya. Hak ini melekat sejak lahir, bukan pemberian sekolah. Maka tindakan yang mempermalukan atau menimbulkan tekanan psikologis harus menjadi perhatian yang serius. Persoalan bukan apakah siswa melanggar atau tidak, tetapi apakah metode penegakan aturan itu sudah menghormati hak dan martabat anak. Tujuan baik tidak boleh membenarkan cara yang keliru. Kasus ini memperlihatkan kontradiksi, sekolah mengajarkan empati, toleransi, dan kemanusiaan, tetapi praktik pendisiplinannya masih bisa bertentangan dengan nilai itu. Pendidikan tidak cukup diajarkan secara toleransi, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan dan tindakannya yang nyata. Sebagai mahasiswa, kita perlu mengkritisi paradigma lama yang menjadikan rasa takut dan malu sebagai alat mendidik. Penelitian pendidikan dan psikologis menunjukkan bahwa perubahan perilaku yang bertahan lama lahir dari kesadaran, bukan dari ancaman. Disiplin sejati tumbuh dari lahir paradigma tanggung jawab dan moral. Disinilah peran pekerja sosial itu sangatlah penting untuk memastikan kepentingan terbaik anak jadi pertimbangan utama, menjadi mediator antara sekolah dan keluarga, mendampingi anak yang terdampak, serta mengadvokasi hak anak di lingkungan pendidikan.
Kasus di SMK Negeri 2 Garut ini harus menjadi momentum refleksi. Tidak cukup dengan permintaan maaf atau mediasi, yang lebih penting adalah mengevaluasi budaya pendisiplinan. Sekolah perlu mengembangkan pendekatan yang humanis, dialogis, dan perspektif tanpa mengorbankan martabat siswa. Ukuran keberhasilan pendidikan bukan hanya soal tentang patuhnya siswa pada aturan, tetapi sejauh mana sekolah mampu menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan menghormati hak asasi manusia. Pendidikan yang maju bukan yang membuat siswa merasa takut salah, tetapi yang membentuk kesadaran sehingga siswa memahami nilai di balik setiap aturan. Karena hakikat pendidikan adalah membentuk manusia yang berkarakter, bermartabat, dan menghormati sesama.